Halo semuanya, balik lagi bersama saya di podcast Malam Minggu. Oke, kali ini saya bersama dengan Mas Argo yang akan membahas tentang Fakultas Ekonomi Bisnis di Telkom University. Dan ada teman saya yaitu ada Anissa Putri dari perwakilan Fakultas Ekonomi Bisnis. Halo, selamat siang Mbak Anissa. Siang Mas Devanda. Iya. Mas Argo nggak mau nyapa? Kenal ya? Nggak. Perwakilan. Oke, jadi boleh perkenalan dulu Mbak Anissa ini siapa, terus kuliah di mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Anissa Putri dari jurusan akuntansi Telkom University. Oke, berarti Mbak Anissa ini masih kuliah? Iya, masih kuliah. Semester berapa Mbak? Udah semester 5. Semester 5 ini. Oke. Gimana perasaan kuliah? Pernah offline, pernah online gimana? Lebih seru kalau offline sih, bisa ketemu temen banyak yang ada di kampus. Tapi kalau buat ningkatin IPK lebih enak online. Berarti sama ya teman saya. Gimana Mas Argo? Cocok. Sependapat aku. Wes kuwi tok. Sisi online apa nih? Selain itu. Masa ora enek sing koyo iya. Wes kenal wong tua apa piye? Jadi ini sih jadi lebih produktif lagi. Soalnya kalau online tuh bisa ambil banyak kegiatan gitu dibanding dengan offline. Contoh nih. Contohnya apa? seperti kayak pagi, siang kuliah, malam bisa ikut organisasi. Oh, gue ngawur. Sorry Mbak, aku pandanganku negatif terus. Kira ada kayak mucikari. Tapi pas online ini berarti nggak pernah ngerasain fasilitas kampus? Iya, belum. Tapi sebelumnya pas offline ngerasain fasilitas kampus? Iya, ngerasain. Gimana menurut Anissa fasilitas dari Fakultas FEB itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan ketika Anissa masuk terus membayar SPP atau BPP-nya sebesar itu? Apakah itu worth it sama yang dirasain sama Anissa? Kalau menurutku sendiri sih worth it sih dengan biaya BPP yang seperti itu dengan fasilitas yang disediakan oleh kampus. Fasilitasnya cukup lengkap sih, seperti ada lift di setiap gedung. Oh, bisa ada lift ya? Iya, benar. Ya. Terus disediakan wifi sampai di pojok-pojok kampus ada wifi. Terus ada laboratorium buat penunjang belajarnya di kampus. Sama kampus itu juga nyediain open library, perpustakaan. Yang dimana cukup lengkap banget sih menurut aku dan betah kalau di sana. Anang live bareng. Ada juga di perpustakaan. Tapi nek menurut Mas Argo gimana? Sesuai nggak sama ekspektasinya? Sesuai. Sesuai. Walaupun tak nggo abe, penting bayar. Iya. Tapi ada nggak sih harapannya atau keinginannya Mbak Anissa yang kira-kira aku pengen fasilitas dari kampus itu seperti ini? Ada nggak? Pengen apa gitu dapat fasilitas dari fakultas? Kritik saran. Menurutku fasilitas yang aku inginin udah ditingkatin selama mahasiswa pembelajaran online. Seperti kayak diperbanyak taman yang hijaunya gitu. Mungkin fakultasnya panas ya? Iya. Panas. Waktu offline panas, mungkin tapi sekarang giliran kitanya nggak di kampus, adem gitu. Berarti menurut Anissa selama ini fasilitas dari fakultas itu emang sudah ditingkatkan. Iya, sudah. Cuma sampai saat ini belum merasakan karena online. Nah, sisi fasilitas apa jenis pendidikan? Bimo kan tempat dulu. Fasilitas pendidikan seperti ada LMS ya. LMS itu apa, Mbak? LMS itu Learning Management System. Ya. Itu fungsinya? Fungsinya buat media antara dosen sama mahasiswa. Seperti kayak dosennya itu materi PPT itu ada di sana, terus tugas-tugas ngumpulinnya juga di sana, kuis, ujian semuanya ada di sana. Oh, ibaratnya LMS itu kayak kelas pas offline gitu ya? Yeah. Kelasnya di LMS. Oh, portal berarti. Iya, portal. Tapi sering ngedon ya. Oh iya, sering bermasalah nggak? Kalau bermasalah sih sebelumnya pasti ada pemberitahuan gitu. Kalau di jam segini nanti ada
kayak Maintenance. maintenance gitu. Berarti pernah nggak Anissa ini mengalami masalah pas penggunaan fasilitas LMS itu? Jarang sih. Jarang. Tidak. Masa jarang? Ada yang sering ya? Sering. Soalnya masuk TS kan lo? Oh iya. Apa kayak matkul ekonomi apa kayak? Iya. Ya mungkin. Tapi kalau UTS di jurusanku itu udah gak diadain sih. Kenapa gitu? Soalnya karena UTS itu jadi ajang mahasiswa buat itu nyontek gitu loh. Oh. Berarti penggantinya UTS? Tugas tiap pertemuan ada tugas, Kenapa? ada assessment gitu. Oke. Tadi Mbak Anissa jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Di FEB itu kalau boleh tahu ada berapa jurusan? Ada 3 jurusan. Apa aja? MBTI, akuntansi, sama ICT bisnis. ICT bisnis itu apa? Itu MBTI-nya internasional. MBTI itu apa? Manajemen berbasis teknologi informasi. Apa MBTI apa tuh? Manajemen bisnis, telekomunikasi, dan informatika. Oh, terus ICT tadi kelas internasional ya? Iya bener. Oke, berarti cuma ada 3 jurusan. Iya. Berarti sak gedung ke apa? Iya buat 3 jurusan tuh. Tapi kayaknya ICT bisnis tuh kelasnya ada sendiri sih. Oh iya, Inter ya. Ya, di Ini Jepang GKU. kan? Oh, ini. Oke. Kenapa Anissa terus milih akuntansi? Kenapa nggak manajemen? Terus kenapa nggak kelas internasional manajemen gitu? Karena menurutku akuntansi itu prospek kerjanya tuh luas ya. Heeh. Terus juga aku juga passionnya ada di akuntansi gitu, suka hitung-hitungan gitu. Berarti itu emang wajib ada hitung-hitungan ya di akuntansi? Iya, tiap matkul tuh ada hitung-hitungannya sih, yang matkul khusus jurusan akuntansi. Tapi prospek kerjanya seperti apa buat akuntansi? Eh, Apakah fokus ke bidang akuntansi apa nanti bisa untuk melenceng dari jalurnya gitu? Cuma bisa ke bidang akuntansi aja, sama perpajakan itu Terus? juga bisa. Ekonomi digital ada juga. Tapi itu emang pasti ada hitung-hitungannya. Iya ada. Berarti gue aja mlebu kono gue. Masuk. Nggak masuk. Berarti 5/5 berapa? 25. Pinter ya? Akuntansi banget. Pinter. Pinter sih. Berarti tak genitakan tuh, Pak. Pas semester 1, semester 5 kan? Iya. Lebih berat nanti, Pak. Semester 1 apa semester 5? Semester 5 lah. Masa ngono? Iya. Nek Kalau juga iya. kalau semester 1 tuh masih yang dasar-dasar gitu. Masih yang umum juga, mata kuliahnya banyak yang umum, yang dimana di semua jurusan dapat gitu. Tapi kok kulawe ngono ya? Kuale. Kuale. Kulawe. Jenenge abote semester 1 itu ya? Mm-mm. Berarti ngono akuntansi. Nah, pas mau masuk ke akuntansi itu persyaratannya apakah itu harus SMA-nya ambil jurusan IPS atau bisa IPA IPS? Bisa IPA IPS. Bisa IPA IPS. Iya. Berarti kalau semisal ada mahasiswa ada calon mahasiswa yang ingin daftar terus dia awam sama akuntansi, mampu nggak kira-kira buat ambil jurusan akuntansi? Mampu sih, karena di semester pertama dan 2 tuh pasti diajarkan yang dasarnya dulu gitu. Jadi yang semester 1, semester 2 itu udah diajarkan dasarnya, jadi mahasiswa itu bisa ngikutin gitu selanjutnya. Tapi ya tergantung niat kan. Ya benar, tergantung niat. Tapi selama ini pas Anissa sampai semester 5 mengalami kesusahan nggak ketika ngikutin mata kuliah akuntansi? Kalau aku sendiri ada kesusahannya sih di terutama di semester 3 sama 4 gitu. Kan awal-awalnya online juga, jadi susah juga buat nerima penjelasan dari dosen. Tapi mental aman kan? Aman. Tapi kalau disuruh pilih offline atau online? Offline sih. Offline. Iya. Sering mau online. Jadi IPK-nya Online. mudun. Online munggah no IPK-nya. Nah iya, nek dia pengen offline kan IPK-nya. Oke. Kalau semisal ada calon mahasiswa yang pengen daftar, kira-kira apa yang pengen atau apa yang harusnya mereka persiapkan buat masuk di jurusan akuntansi? Yang harus dipersiapkan dasar matematikanya sih harus kuat dulu. Terus juga sama niat, sama rajin. Sama rajin. Iya, kayak kalau dapat tugas tuh sebisa mungkin langsung diselesaikan gitu.
Oke. Dan juga jangan sampai malu bertanya sama dosen. Betul. Itu Misalnya. berarti berdasar kan ya pengalaman ya. Iya benar. Berarti dulu ikut apa? JPA apa? DBA. JPA 1, JPA 2. Oh, kalau aku TC. masuk lewat jalur JPA 1. Awal-awal ya. Oh. Iya. Awal-awal. CPA 1 tahap 1. tahap 1. Oke. Nah, ini tadi tentang pendidikannya ya mungkin ya. Kalau di luar pendidikan, kira-kira FEB ini ada nggak sih organisasi atau UKM yang kira-kira bisa membantu mahasiswa buat lebih berani tampil gitu? Kalau di FEB, setauku organisasi ada yang khusus buat MBTI ada, terus juga buat akuntansi juga ada. Kalau aku tahu yang akuntansi itu ada tax center. Tax center itu di mana organisasinya itu pengurus intinya oleh dosen, terus juga anggotanya tapi oleh mahasiswa. Gitu. Tax center, bisa dijelasin nggak tax center itu seperti apa? Tax center tuh membantu buat mahasiswa akuntansi lebih explore dirinya gitu di bidang akuntansi dan perpajakan tentunya. Oke, cara mengeksplornya kegiatannya seperti apa? Yang dilakuin sama mahasiswa itu apa? Bisa ikut study group tax center. Karena di study group itu ada info mengenai lomba, terus juga ada pembinaan oleh dosen, begitu. Itu study group yang mengadakan Tax center. tax centernya? Iya. Pengurusnya berarti dari dosennya. Iya, pengurus intinya dosen. Dan Anissa ikut sama itu. Saya ikut sebagai anggotanya. Nah, pas ikut itu apa ya? Value yang didapat apa sampai sekarang? Value-nya sih lebih deket sama dosen sih. Terus juga nilai bisa aman lah gitu ya. Menjilat sekali. Karena kan dosen ingat kita gitu. Terus sama lebih profesional kalau ada event gitu. Karena kan dibimbing langsung oleh dosen gitu. Mas Argo mau tanya? Berarti gak ikut itu apa jenenge Himaku gitu. Enggak sih. Nang Warsan. Karena aku mau ikut tax center. Oh, berarti kalau emang udah ikut satu organisasi nggak boleh ikut yang lain? Boleh sih, tapi aku Lebih mau fokus. fokus satu aja. Berarti acaranya di luar itu apa ya, Pak? Sing tax center. Acara di luar Danusan apa? nggak ada sih. Orang yang danusan. Justru malah ikut tax center tuh dana tuh aman, pencarian dananya tuh aman. Oh, kalau dosen lima ya? Iya, karena ada dosennya. Banyak nggak sih pengikutnya? Banyak sih, 20 orang deh pengurusnya. Wow, banyak sekali. Sampai lahir ya? Bener. Dibayar yuk. Anissa, paling terakhir, kira-kira ada pesan nggak buat calon mahasiswa yang pengen daftar ambil jurusan akuntansi, kira-kira harus gimana? Pesan dari kamu gimana? Perlu dipersiapkan. Pesan dari aku ikuti passion aja sih. Kalau memang passionnya di akuntansi, ambil akuntansi aja. Kalau misalnya dari awal ragu, ya udah dipikirkan lagi passionnya tuh mau di mana gitu. Terus kalau udah masuk akuntansi harus lebih rajin sama lebih banyak temen aja gitu biar nanti kuliahnya lebih enak, lebih lancar. Balik lagi soalnya akuntansi kan hitung-hitungan ya. Iya bener. Terus kalau misalnya belum paham kan bisa tanya temennya gitu. Kalau misalnya banyak temen. Tanya kok Nirun? Tanya. Soalnya tanya Nirun kok. Oh iya. Tanya sih kalau nggak paham. Karo Nirun. Oke. Mas Argo ada yang mau tanyakan? Sudah cukup. Oke. Saja. Paling itu pendapat dari teman kita Anissa Putri tentang jurusan akuntansi terutama di Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University. Jadi buat teman-teman semua calon mahasiswa yang pengen join ke jurusan akuntansi atau join ke jurusan salah satu di FEB, boleh kontak-kontak langsung sama Mbak Anissa, nanti untuk informasinya ada di deskripsi. Terima kasih Mbak Anissa. Iya. Mas Argo. Siap. Makasih juga Mas Agus sudah Siap, membantu. siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap tonton video-video kita selanjutnya. Tetap dukung kita. Sampai jumpa dan terima kasih.